Alhamdulillah. Kok bangkunya Selfie kosong? Ada yang tahu Selfie kemana? Izin menjawab Ibu. Iya. Selfie izin sakit Ibu. Selfie sakit. Apakah sudah mengirim surat? Izin menjawab lagi Ibu. Iya. Sudah di meja Ibu. Baiklah. Baiklah anak-anak. Marilah kita doakan Selfie semoga dia lekas sembuh agar mampu belajar bersama lagi dengan kita di kelas ini. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kepada kepala kelas Marica, silakan memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Marica. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu ada membawa sesuatu nih untuk kalian. Ya, bisa lihat semuanya? Bisa, Bu. Bunga apa kali ini? Yang bunga mawar. Benar sekali. Coba kalian perhatikan bunga mawar yang Ibu bawa. Apakah terdapat perbedaan? Terdapat perbedaannya Bu. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mary. Coba dianalisis. Dari beberapa bunga mawar yang Ibu bawa itu, yang Ya. saya dapat lihat adalah perbedaan warna, seperti salah satu bunga mawar berwarna putih, kemudian bunga mawar berwarna pink muda, Ya. dan berwarna pink fanta. Baiklah, benar sekali ya jawaban dari Mary tadi. Sekarang Ibu ingin bertanya kembali nih. Tadi kan disebutkan oleh Mary bahwa ada 3 warna. Ada warna putih, warna pink, dan juga ada warna pink yang sangat tua atau magenta kalau dikenal sekarang. Yang ingin Ibu tanyakan, perbedaan warna pada bunga mawar tersebut, bunga mawar yang Ibu pegang ini, menyebabkan apa? Saya Bu, Ya, silakan Dewi. keanekaragaman hayati Bu. Menyebabkan keanekaragaman atau variasi pada suatu bunga ataupun makhluk hidup. Oke, kembali. Baik, berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai keanekaragaman. Hayati. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai keanekaragaman hayati. Manfaat yang akan diperoleh ketika kita mempelajari materi keanekaragaman hayati adalah diharapkan kita sebagai makhluk hidup dapat selalu bersyukur karena banyak sekali ciptaan Tuhan yang berbeda-beda ya. Jadi diharapkan kita sebagai makhluk Tuhan itu selalu bersyukur atas semua ciptaannya yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, untuk memperdalam dan mempermudah kalian untuk memahami materi pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Henry dan juga Marica, dan kelompok yang kedua ada Dewi dan juga Salam sama Sita. Ketemu sama Ibu akan membagikan angka PD terlebih dahulu ya. Baik Bu. tadi di mana ya kan? Kelompok satu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Bu. Baiklah anak-anak, silakan kalian perhatikan pada bagian petunjuk di angka PD kalian. Ada? Ada Bu. Perhatikan petunjuk yang pertama. Kalian diminta untuk memperhatikan gambar yang tertera pada soal. Kemudian setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian diminta untuk mengidentifikasi gambar sesuai dengan tingkat keanekaragamannya. Yang ketiga, analisislah dan kemukakan pengertian, persamaan, serta perbedaan yang ada pada gambar tersebut. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Paham? Paham Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Silakan Dewi. Berapa lama Bu waktu pengerjaannya? Baik, untuk pengerjaannya Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Ya Ibu. Silakan dikerjakan tugasnya.
jadi penjual Baiklah anak-anak, waktu pengerjaan kalian tinggal 3 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Diperhatikan kembali jawabannya, dicek ulang. Baik, waktu pengajaran sudah habis, silakan dikumpul LKPD-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakannya. Selanjutnya, Ibu akan meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin mengajukan diri kelompoknya? Kelompok 2, Bu. Silakan kelompok 2. Baik, Bu. Jangan aktif ya. Si paling jawab. Masa aku ngasihnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dewi Sita Rahayu Dan saya Mary Widya Kusumawardhani akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pertanyaan pertama, itu kan terdapat gambar ya, identifikasi termasuk ke dalam keanekaragaman pada tingkat apa? Di sini ada gambar bunga mawar yang beraneka ragam ya. Dan menurut kelompok kami itu merupakan keanekaragaman tingkat gen, di mana keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu yang sejenis. Nah, perbedaan dan persamaannya yaitu gambar tersebut merupakan keanekaragaman tingkat gen, yaitu tanaman bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan mawar kuning yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna bunga, namun pada dasarnya adalah satu jenis. Jadi keanekaragaman bunga mawar itu disebabkan oleh gen. Nah, faktor gen itu merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terletak dalam kromosom. Gen ini setiap makhluk hidupnya mempunyai bahan dasar kimia yang sama, namun susunannya berbeda. Perbedaan susunan inilah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 ini kan ada gambar berbagai macam, ada kucing, ada harimau ya. Kemudian pertanyaannya, identifikasilah termasuk ke dalam keanekaragaman pada tingkat apa? Kami menjawab itu merupakan keanekaragaman tingkat spesies, di mana keanekaragaman tingkat spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Nah, perbedaan dan persamaannya yaitu gambar tersebut merupakan keanekaragaman tingkat spesies, di mana terlihat adanya persamaan morfologis, anatomis, dan fisiologis pada makhluk hidup tersebut dalam suatu tingkat famili, yaitu famili Felidae. Benar nggak sih bacanya Felidae kan? Tingkat famili yaitu famili Felidae. Nah, penyebabnya yaitu terjadi apabila spesies individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologi, dan melakukan perkawinan dengan sesamanya, atau disebut dengan interhibridisasi, maka akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan regenerasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary. Baiklah, izin melanjutkan untuk nomor 3, identifikasi termasuk ke dalam keanekaragaman pada tingkat apa? Dari gambar yang dari hasil diskusi kami, keanekaragaman tingkat ekosistem ini, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Variasi interaksi tersebut akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda-beda pula. Perbedaannya adalah pada gambar tersebut merupakan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya perbedaan atau keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Variasi interaksi akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda-beda pula.
Penyebab keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Henry. Baiklah, perkenalkan, nama saya Endrianti. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah? Baiklah, langsung saja kami jawab. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Endri, izin mengulangi, apakah keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah? Menurut kelompok kami, iya. Kenapa? Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya beberapa faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Terima kasih. Bagaimana Henry, apakah dapat diterima jawabannya? Terima kasih atas jawabannya, dapat dipahami. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Baik, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian lagi, di sini Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint terkait materi keanekaragaman hayati. Baiklah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, keanekaragaman hayati. Kita akan mempelajari pengertian dari keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan juga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga sebagai biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan juga ekosistem pada suatu wilayah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan juga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama yang akan kita bahas lebih dahulu adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Anak-anak, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan juga fenotip penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu yang sejenis. Seperti yang kita tahu bahwa setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan ataupun persilangan antara individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen pada masing-masing individu melalui sel kelamin atau sel gamet. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau
terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan juga keanekaragaman jenis atau spesies. Selain itu, kondisi lingkungan makhluk hidup yang ada di setiap ekosistem sangat beragam, sehingga kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan adanya keragaman jenis pada makhluk hidup yang menempatinya. Bisa kita lihat bersama bahwa keanekaragaman ekosistem itu contohnya ada ekosistem hutan, ada ekosistem hutan yang terdiri atas hutan berdaun jarum, hutan hujan tropis, kemudian ada ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, pantai, ada juga taiga, tundra, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan Ibu? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas, baik. Berdasarkan penjelasan yang telah Ibu sampaikan mengenai keanekaragaman hayati, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi tentang keanekaragaman hayati ini? Saya, Bu. Silakan Marica. Ya, Ibu. Jadi dari yang telah kita pelajari tentang keanekaragaman hayati, ini merupakan keanekaragaman yang dimiliki oleh organisme yang tentunya akan menunjukkan keseluruhan dan juga totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu wilayah. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa keanekaragaman ini itu terjadi karena adanya faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi ekspresi gen atau fenotip. Nah, dari yang sudah kami kerjakan tadi, ternyata keanekaragaman gen ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan juga keanekaragaman ekosistem. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Marica, bagus sekali ya. Jadi tadi Marica sudah menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati itu penyebabnya ada 2, yaitu ada penyebab gen dan juga disebabkan oleh lingkungan. Kemudian keanekaragaman hayati, Marica menyebutkan bahwa dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada tingkat gen, ada tingkat spesies, dan juga ada tingkat ekosistem. Ekosistem. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya kembali kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang keanekaragaman hayati ini? Sangat senang, Bu. Sangat senang. Mengapa sangat senang, Dewi? Karena kita dapat mengetahui penyebab-penyebab dari berbagai jenis bunga yang berwarna-warni itu apa, Bu? Baik, bagus sekali ya Dewi. Ya, jadi banyak sekali ya manfaatnya dan juga kegunaan setelah kita mengetahui materi tentang keanekaragaman hayati. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas untuk dikerjakan di rumah yang akan dikumpul pada minggu depan. Tugasnya, kalian akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kalian, mau di lingkungan sekitar sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumah. Nantinya kalian akan identifikasi lagi nih apa yang kalian temukan itu, termasuk tingkat gen, tingkat spesies ataupun tingkat ekosistem. Dikerjakan secara berkelompok. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Bagus sekali. Baiklah anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan kepada Marica selaku ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik, Bu. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya jika kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Marica. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sudah terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam